Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Fitria dengan NIM 01221079 Program Studi Manajemen Kelas A. Nama saya Ratna Bikasari dengan NIM 01221009 kelompok 13. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang penerapan barisan dan deret menggunakan model bunga majemuk dalam kegiatan investasi. Penggunaan bunga majemuk yang pertama, pertumbuhan dan penurunan penduduk. Yang kedua, pertumbuhan dan penurunan objek lain seperti pendapatan, usaha, dan lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, kegiatan simpan pinjam. Deret hitung dan deret ukur. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya didasarkan oleh penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Terdapat bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung yang disebut pembeda selisih dua suku yang berurutan. Rumusnya Sn sama dengan A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung B. Sedangkan deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya didasarkan oleh perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu dengan bilangan pembeda. Suku-suku yang disebut pengganda hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Rumusnya Sn sama dengan APN minus 1. A sama dengan suku pertama atau S1. B pembeda. N sama dengan indeksi suku. Penerapan deret hitung dan deret ukur dalam model bunga majemuk. Bunga suatu pinjaman atau modal disebut bunga majemuk jika metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal simpanan pada periode bunga berjalan. Dengan sistem bunga majemuk, maka bunga yang dibayarkan setiap masa pembayaran per bulan atau per tahun tidak tetap tergantung dari sisa modal atau pinjaman. Selanjutnya, bunga majemuk. Bunga majemuk adalah persentase dari jumlah pokok ditambah bunga periode sebelumnya pada periode tertentu. Rumus untuk menghitung jumlah bunga majemuk yang akan diperoleh setiap tahun yaitu I sama dengan P kali 1 tambah R kali T dikurang P, di mana P adalah jumlah pokok, R adalah suku bunga, dan T adalah jumlah periode aktual atau majemuk dalam satu tahun. Jika jumlah periode penggabungan per tahun lebih dari 1, rumusnya menjadi I sama dengan P kali 1 tambah R per T dikali T kali Y dikurang P, di mana Y adalah jumlah tahun. Pemodelan bunga majemuk. Model bunga majemuk ini merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi, di mana dapat dihitung besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, yaitu untuk mengukur nilai sekarang dari penjumlahan hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Misalnya, modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun. Dapat dilihat rumus berikut. Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Frekuensi pembayaran bunga ini dilambangkan M kali dalam setahun, maka nilai masa datangnya dapat dihitung dengan rumus Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat N kali M, di mana Fn adalah nilai masa datang, P adalah nilai sekarang atau modal, I adalah bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contohnya, Nona Ana ingin menabung uangnya sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 5 tahun kemudian jika dibunga majemukkan secara semesteran, kuartalan, bulanan, harian,
Ini dia penyelesaiannya. Di sini diketahui P-nya atau modal awalnya yaitu 5 juta dan I atau bunganya itu sebesar 12% atau sama dengan 0,12 dan N 5 tahun. Jadi untuk pembayaran bunga semesteran maka dapat dihitung F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 2 pangkat 5 kali 2 sama dengan 5 juta dikali 1,06 pangkat 10 sama dengan 8.954.238,48 rupiah. Dan untuk pembayaran bunga kuartalan dengan M sama dengan 4, maka F5 sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,12 per 4 pangkat 5 kali 4 sama dengan 5 juta dikali 1,3 pangkat 20 sama dengan 9 juta 30.556,17 rupiah. Sedangkan untuk pembayaran bunga bulanan di mana M sama dengan 12 atau dalam setahun itu sama dengan 12 bulan, maka F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 12 pangkat 5 kali 12 sama dengan 5 juta dikali 1,01 pangkat 60 sama dengan 9 juta 83.483,49 rupiah. Dan yang terakhir untuk pembayaran bunga harian dengan M sama dengan 365, artinya 365 hari dalam setahun, maka F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 365 pangkat 5 kali 365 sama dengan 9.109.695,66 rupiah. Suatu pinjaman atau modal disebut bunga majemuk jika metode pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan besar modal simpanan pada periode bunga berjalan. Dengan sistem bunga majemuk, maka bunga yang dibayarkan setiap masa pembayaran per bulan atau per tahun tidak tetap tergantung dari sisa modal atau pinjaman. Seorang nasabah menyimpan uangnya pada sebuah bank sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga majemuknya 2% per tahun. Jika uang tidak diambil selama 5 tahun dan biaya administrasi adalah 0, maka total uang pada akhir tahun kelima adalah berikut merupakan penjelasan dari contoh kasus di atas. Di situ menjelaskan tentang A. Saldo tabungan di akhir tabungan pertama, yang B. Saldo tabungan di akhir tahun kedua, yang C. Saldo tabungan di akhir tahun ketiga, yang D. Saldo tabungan di akhir tahun keempat, dan yang terakhir yang E. Saldo tabungan di akhir tahun kelima. Berikut merupakan rumus penyelesaiannya. Rumus perhitungan bunga majemuk MN sama dengan MO buka kurung 1 plus I tutup kurung N, di mana MN sama dengan total modal setelah N waktu. MO sama dengan modal awal, sedangkan yang N sama dengan jangka waktu. I sama dengan persentase bunga simpanan. BN sama dengan MO buka kurung 1 plus I tutup kurung N minus 1I, di mana BN sama dengan total bunga setelah N waktu. Manfaat bunga majemuk dalam investasi. Ada beberapa manfaat bunga majemuk dalam investasi yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, meningkatkan jumlah investasi dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, mengurangi resiko inflasi. Dan yang terakhir, penurunan daya beli dan manfaat investasi yang lainnya.
Kesimpulan dari presentasi kita kali ini, bisnis dan ekonomi merupakan dua bidang yang tidak bisa dipisahkan atau dijauhkan masalah-masalah yang menggunakan pendekatan matematika dalam penyelesaiannya. Salah satunya yaitu kegiatan investasi, di mana ia menggunakan pendekatan matematika berupa barisan dan deret dengan model bunga majemuk atau barisan geometri. Dengan rumusan barisan geometri atau bunga majemuk, kita dapat menghitung bunga dan dapat merencanakan jumlah yang akan diinvestasikan sesuai bunga yang diinginkan. Kita juga dapat melihat dan memahami kecurangan yang terjadi jika kita tahu perhitungan dan cara kerja bunga majemuk ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.